Teteh-teteh, tolong bantu peragakan angka 1 sampai 8 tersebut, tapi tidak menggunakan tangan ya. Misalnya aku sebutkan angka 1, terus teteh-teteh pakai kepala. Jadi misalnya satu, satu, kemudian dua, bentuk angka 2, kemudian tiga, bentuk angka 3. Maaf ya, ini fokusnya memang di otot leher gitu, karena kan kadang kita suka suka kecelotet di leher gitu ya. Jadi fokusnya di sini dulu aja ya, nanti badan yang lainnya kita gerakan di next agenda gitu ya. Oke, siap ya teteh-teteh ya. Bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Oh, ketawa sendiri. Empat, lima. Hati-hati ya teh, kejeduk di depannya ya. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Delapan ya. Gerakannya emang ini teh. Iya, emang ini teh. Oke, tujuh, enam, lima, empat, Clear ya 8 mah. tiga, dua, satu. Oke. Maaf ya teteh-teteh ya, kalau misalnya ada orang di sekelilingnya yang bertanya-tanya, itu lagi pada ngapain sih gitu. Mudah-mudahan teteh-teteh nggak malu ya. Ya gimana lehernya teh? Sakit nggak? Aman ya, aman ya. Siapa yang menciptakan ini? Aku teh tadi kepikiran tadi pagi apa ya, kayaknya lagi nggak enak leher gitu ya. Udahlah gerakin leher aja. Oke, siap teh. Atau nuhun ya. Untuk ice breakingnya mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita di pagi hari ini. Oke, baik teteh-teteh untuk selanjutnya, eh insya Allah selama 2 jam ke depan saya akan menemani teteh-teteh semuanya untuk mengikuti kegiatan Reconnect Session ini. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan rangkaian akhir dari kegiatan Daurah Ramadan IP Bandung pada tahun ini gitu. Nggak kerasa ya teh sebenarnya perasaan baru kemarin gitu kita memulai kegiatan Daurah Ramadan ini dan hari ini ternyata kita sudah masuk di sesi akhir gitu. Dan insya Allah sesi Reconnect Session From Tired to Inspired ini akan memberikan sebuah ruang gitu teh untuk kita semua untuk berhenti sejenak gitu melihat ke dalam diri dan juga menyambung kembali hati kita kepada tujuan hidup yang mudah-mudahan lebih bermakna ke depannya gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita nanti akan ditemani oleh seorang narasumber yang sangat memiliki kapabilitas dalam hal tersebut gitu dan insya Allah juga sangat inspiratif. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Izin saya share dulu ya Teh. Bentar. Ya, insya Allah hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi ya bersama Bu Budina Nur Sadrina. Beliau adalah half-time counselor dan juga handwriting analyst dan juga full-time mother. Pengalaman beliau di IP Bandung tentu udah sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah beliau pernah menjabat sebagai manajer operasional KIPMA Bandung pada tahun 2020. Kemudian beliau pernah mengisi sebagai narasumber di beberapa kegiatan, ada kegiatan manajemen konflik pada pasangan, kemudian jaga kesehatan mental kita yuk Bu pada tahun 2002, kemudian menjadi narasumber pada kegiatan pengenalan emosi pada anak. Selain itu juga beliau pernah mengisi kegiatan jurus jitu belajar efektif untuk ibu rumah tangga. Beberapa kegiatan yang pernah beliau ikuti pula ada W20 Sispreneur Incubation Program, kemudian ada Dapur Ibu Bersama Batch 1. Beliau juga pernah menjabat sebagai leader Sejuta Cinta IP Bandung pada tahun 2002 sampai 2024. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Majelis Wali Amanah IP Bandung dari periode tahun kemarin ya sampai sekarang gitu. Nah, untuk pendidikan atau jelajah karyanya di IP Bandung sendiri, beliau pernah mengikuti matrikulasi
7, kemudian Bunda Cekatan batch 4, Bunda Sayang batch 7, dan Bunda Produktif batch 4. Adapun passion dari Bu Budinan ini adalah yang pertama leadership, holistic psychology, assessment, grapologist, journaling, dan juga Krokti. Oke, ya, Masya Allah sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini dan Alhamdulillah Bubu sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita langsung panggil saja Bubu karena Bubu udah stay di sini sebenarnya dari tadi ya Bu. Sehat Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Teh Revi dan Teteh semua gimana kabarnya? Alhamdulillah Bubu sehat. Bisa ketemu lagi ya Bu, Alhamdulillah kita. Iya loh, kangen sekali ya. Iya Ketemu udah lama nggak terutama ketemu. ketemu offline sih Iya, sama Teh Revi, sama Teh ya Valia, seringnya sama Teh seringnya Sinta. online ya Bu ya. Mm-mm. Sama Mudah-mudahan sama next kita bisa Teteh. ketemu dan kumpul offline lagi ya Bu. Amin, amin, amin. Ya Bu, tanpa berlama-lama lagi, mangga ruang Zoom saya serahkan kepada Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Teh Revi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh-teteh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah ya di siang hari ini kita bisa silaturahmi via online mungkin ya teteh-teteh karena kita belum bisa bertemu offline tapi mudah-mudahan walaupun kita bertemunya online ini tidak mengurangi makna dan keberkahan yang bisa kita dapatkan di hari ini. Eh, Sebetulnya saya sharing di sini tuh lebih kepada pengen reminder sih ya teteh-teteh karena saya yakin teteh-teteh juga sepertinya sudah tahu, sudah pernah mengalami atau bahkan pernah melakukan apa yang nanti kita akan lakukan karena nanti kita akan langsung praktek, teteh-teteh akan langsung melakukan supaya bisa aplikatif gitu ya. Jadi kita nggak hanya teori saja tapi langsung dipraktekkan sama teteh-teteh semua. Nah, mungkin seperti yang disampaikan juga di grup, apakah catatannya sudah siap? Iya, Bu. Mantap. Oke, boleh minta tolong di-share untuk ininya, Teh Revi? Siap Bu, sebentar. Mangga, Mamen, Fi Amanillah. Si loading ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang waktu saya dapat tor dari teman-teman panitia dari Osmosis ya mungkin ya. Ini dari judulnya aja udah wow, Masya Allah loh. Ini bukan saya yang bikin ya, teteh-teteh. Ini teman-teman panitia yang bikin bahwa teman-teman panitia tuh pengen gimana sih Bu kalau misalnya kita lagi capek, lagi ngerasa lelah sama ibadah, itu tuh secara psikologisnya tuh seperti apa gitu ya. Makanya sampai ada tema atau judul yang diberi dengan From Tired to Inspired gitu. Jadi ini memang luar biasa kalau dari judulnya sendiri saya sendiri tuh merasa tergugah gitu karena perempuan mana atau ibu-ibu mana sih yang tidak merasa lelah gitu ya apalagi dengan tugas kita baik domestik ataupun mungkin yang di publik gitu kan itu wow gitu kayaknya 24 jam aja kurang gitu ya mungkin ya. Enggak di next. Mungkin sedikit meinikan lagi ya bahwa saya ini sebetulnya ya masih seorang ibu, tapi alhamdulillah sudah tersertifikasi sebagai grafolog atau analis handwriting analis ya, TTTT dan saat ini sedang sekolah juga di mahasiswa profesi psikolog. Mudah-mudahan minta doanya sih lebih tepatnya, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu di tahun depan, insya Allah. Enggak next. Ini pertanyaan penting Teteh-teteh. Apa kabarnya hari ini? Boleh dong di di ketik atau boleh on mic juga boleh. Apa sih kabarnya Ibu hari ini? Atau apa kabar Bunda hari ini? Atau apa kabarnya Mama hari ini? Ada yang mau menuliskan? Baik Bu, tapi capek. Capeknya gimana? Luar biasa sibuk. Alhamdulillah sehat meskipun sedang batuk pilek. Alhamdulillah.
Berarti alhamdulillah tapi ada tapinya ya berarti ya. Oke, alhamdulillah itu juga perlu kita syukuri loh teteh-teteh karena ternyata teteh-teteh masih bisa mengatakan alhamdulillah walaupun belakangnya ada sesuatu nih. Oke, kadang kita suka lupa ya teteh-teteh. Kapan sih terakhir kali kita bertanya sama diri sendiri, apa kabar kita hari ini? Apa kondisi kita hari ini? Apa keadaan atau ya kita sedang baik-baik aja nggak ya hari ini? Lagi menikmati jeda untuk diri sendiri. Masya Allah, Cefrita, seru banget. Ini berarti cocok nih. Nanti Teh Frita bisa sambil menambahkan lagi nanti cerita caranya Teh Cefrita untuk menikmati jeda seperti apa. Oke, mangga next. Tenang di kala anak-anak sakit. Masya Allah, Teh Putri, semoga sehat anak-anaknya. Karena kadang kalau anaknya sudah sakit, ibunya harus jauh lebih sehat ya. Memang ini ketantangannya akan sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan teteh-teteh semua di sini sehat-sehat semua ya. Ya, baik Tete-Tete. Jadi mungkin saya akan menjelaskan dulu apa sih yang akan kita bahas selama satu sesi ini. Jadi insya Allah mungkin di awal kita akan lihat dulu sebetulnya lelah atau capek itu apa sih? Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa lelah itu sangat mungkin dirasakan oleh perempuan, terutama ibu. Karena eh, dalam satu hari seorang perempuan atau seorang ibu itu akan mendapatkan stimulasi lebih dari 100 sampai 100 ribu. Maaf, 100 ribu sampai 200 ribu. Artinya, memang sangat melelahkan jadi perempuan itu, teteh-teteh. Dan itu adalah, apakah itu hal yang wajar dan bisa tidak. Nanti kita akan lihat ya. Lalu yang kedua, kita akan coba muhasabah cepat atau mungkin refleksi secara cepat supaya teteh-teteh bisa menyadari kembali, bisa bisa punya sadar diri lagi dan bisa punya kontrol diri lagi. Karena biasanya kalau kita lagi lelah, kontrol diri, sadar dirinya tuh jadi hilang memang. Kemudian gimana sih caranya kita bisa reconnect dan bagaimana kita bisa menjadi inspired sesuai dengan tadi ya judul dari kegiatan hari ini. Dan saya punya oleh-oleh nanti buat teteh-teteh yang bisa sampai akhir. Yang pertama, mudah-mudahan teteh-teteh jadi menyadari sumber lelahnya teteh itu dari mana. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan. Dan kita akan coba membuat action plan. Ini yang penting. Karena kalau misalnya kita sudah dapat sebuah insight tapi tidak dilakukan, itu akan hilang dan menguap ya. Makanya saya minta teteh-teteh untuk langsung menulis. Itu hari ini kita akan lakukan ya. Enggak, next. Sudah siap ya catatannya ya? Oke, mungkin kita reminder kembali. Alhamdulillah tadi Chef Rita bilang ini sudah 23 Ramadan ya, hari ke-23. Entah terasa atau tidak, tapi memang kalau saya pribadi, teteh-teteh, di Ramadan ini cukup lebih menantang. Karena alhamdulillah anak yang kedua itu sudah mulai belajar puasa. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ya buat seorang ibu gitu ya ketika anak sedang belajar puasa itu kesabaran kita harus lebih-lebih lagi gitu rasanya. Dan ternyata, tapi sebetulnya setelah kita atau saya mencoba merefleksikan lagi, sebetulnya Ramadan itu buat apa sih? Sebenarnya Ramadan itu buat ngapain gitu? Karena rasanya kok lelah sekali. Tapi mungkin ada salah satu reminder yang bisa kita lihat di Quran Al-Baqarah di ayat 183 bahwa dikatakan puasa itu adalah untuk membentuk takwa. Berarti kan kita ingin mencari ketakwaan di sini. Apa yang kita lakukan itu berarti supaya meningkatkan lagi keimanan. Tapi kalau ketika kita melakukan ibadah, melakukan semua amalan di Ramadan, itu kita menjadi lelah dan menjadi eh, kok seperti tidak merasakan apa-apa ya? Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita bersama. Dan yang mungkin reminder lagi di masih surat yang sama di ayat 22 286 yaitu Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuan. Jadi ketika misalnya teteh-teteh sedang sangat-sangat merasa lelah, mungkin ayat ini bisa menjadi sebuah penyegar bahwa oke, saya sedang lelah, tapi sebetulnya lelah ini masih bisa saya kuasai kok, karena Allah sendiri saja bilang bahwa Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Berarti lelahnya kita itu masih bisa kita
masih bisa kita kuasai dan masih bisa kita kontrol sebetulnya berarti. Silahkan di next. Nah, ini yang tadi kita ingin lihat. Sebenarnya kita lelah karena apa? Ada tiga sumber utama lelah yang memang biasanya dihadapi atau dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama itu secara fisik, itu jelas. Ada lelah fisik, ada lelah psikis, dan ada lelah spiritual. Kalau lelah fisik itu memang ketika kita kurang tidur atau misalnya nutrisinya secara apa namanya makanannya juga kurang, itu pasti jelas akan mempengaruhi kondisi fisik. Kondisi kondisi fisik kita akan menjadi lelah, capek dan seterusnya. Tandanya bisa jadi tubuhnya jadi semakin berat. Jadi kalau bangun tidur itu tidak akan merasa segar mungkin. Kemudian jadi mudah sakit. Mungkin yang teteh-teteh lagi sakit bisa dievaluasi juga kenapa ya saya tiba-tiba sakit karena kelelahan fisik kah atau ada sesuatu yang lain. Kemudian biasanya ada perasaan lemas tanpa sebab. Ini juga bisa terjadi ketika kita sedang kelelahan fisik. Kemudian kalau kelelahan secara psikis, memang secara apa namanya kondisinya itu bisa terlihat mirip dengan kondisi tadi lelah fisik. Tapi kalau lelah psikis itu kita jadinya mm, tidak tidak terlalu nampak gitu teteh. Misalnya gini, kita jadi mudah meledak, kita jadi tidak punya apa namanya tadi kontrol atas emosi kita, terus jadi lebih mudah defensif, jadi tidak mudah untuk menerima apa yang disampaikan orang, pikirannya penuh terus, sulit tidur, itu juga sebetulnya salah satu tanda kita kelelahan psikis. Dan yang terakhir itu adalah kelelahan spiritual. Ketika kita melakukan ibadah, tapi rasanya hampa, rasanya kok saya hanya melakukan karena ya ini kewajiban saja tapi tidak terasa apapun. Itu bisa jadi terjadi kelelahan spiritual. Jadi, ketika nanti teteh-teteh sedang merasa lelah, teteh-teteh bisa merefleksikan atau melihat dan mengevaluasi kira-kira kelelahannya ada di mana. Apakah ada di fisik, apakah ada di psikis, ataukah ada di spiritual. Next. Selanjutnya, ini yang menjadi masalah juga yang common pada ibu-ibu. Ketika kita kelelahan, efeknya itu akan biasanya jadi stres. Betul tidak, Teteh? Karena ini adalah kalimat sakti yang sering dikatakan oleh ibu-ibu. Aduh, aku stres hari ini, gitu ya. Aduh, aku capek banget hari ini, pusing, gitu. Kayaknya ini adalah memang keluhan yang paling sering dirasakan oleh ibu-ibu. Bahkan mayoritas penelitian pada perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sudah menikah dan yang memiliki anak, itu tingkat stresnya itu paling tinggi di antara perempuan yang memang belum berkeluarga. Jadi, ini sangat penting dan memang jadi concern semua orang bahwa tingkat stres pada ibu itu juga sangat menjadi fokus utama atau kita harus aware dengan kondisi stres atau emosi kita sendiri ya. Jadi kenapa sih lelah itu bisa jadi stres? Kalau menurut Lazarus dan Volkman yang menyebutkan atau menjelaskan tentang stress appraisal and coping, jadi stres itu dapat muncul ketika kita melihat situasi itu sebagai sesuatu yang menuntut dan tidak bisa kita hadapi dengan sumber daya yang kita miliki. Saya ulangi ya, teteh-teteh. Jadi, stres itu muncul ketika kita merasa punya tuntutan, tapi kita tidak bisa menghadapi atau menyelesaikan itu dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu apa? Banyak sekali. Misalnya, energi fisik kita itu sumber daya eh, kemampuan kita dalam mengelola masalah itu sumber daya kita. Atau bahkan bantuan dari eksternal pun itu bisa dikatakan sebagai sumber daya. Pokoknya apapun yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan sebuah tekanan atau tuntutan itu adalah disebutnya sumber daya. Nah, hal ini ada ketimpangan nih, teteh-teteh. Jadi tuntutannya tinggi, tapi sumber dayanya tidak memenuhi. Makanya kenapa akhirnya stres ini bisa muncul. Lalu apa dong yang harus kita lakukan atau gimana dong ini supaya bisa seimbang lagi? Sebetulnya ada dua hal yang memungkinkan. Yang pertama kita bisa menurunkan demand yang tidak wajib atau kita perkuat lagi resource-nya supaya ini bisa sama-sama seimbang. Karena
Kalau tuntutan tapi source-nya tidak ada, kan jadinya juga overwhelm. Tapi kalau sumber dayanya ada tapi tuntutannya rendah, kita juga jadi kok bosen ya, kok jenuh ya, kok gini-gini aja hidup saya, gitu kan ya. Makanya kenapa source dan tuntutan ini harus seimbang. Apakah mau tuntutannya yang diturunkan atau source-nya yang dinaikkan? Begitu. Ini mungkin karena kita sambil berjalan, nanti barangkali ada yang mau bertanya juga boleh ya, Terevia. Mangga next. Oke, kita akan lihat apa sih demand versus resource. Jadi ada tuntutan dan ada sumber. Kalau tuntutan itu, misalnya kita punya ekspektasi dari diri sendiri. Kita merasa bahwa, duh pokoknya Ramadan ini saya harus hatam 30 juz, kemudian apa namanya tarawih full di masjid, lalu saya apa tiap sahur harus masak, pokoknya saya punya target yang banyak sekali. Itu ekspektasi yang kita miliki terhadap diri sendiri. Bisa, apakah itu menjadi perfeksionis itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Tapi intinya ada ekspektasi pasti yang kita miliki terhadap diri atau ada ekspektasi dari orang lain. Misalkan pasangan atau misalnya anak-anak menuntut kalau Ramadan pokoknya aku mau makan makanan rumah, Bun. Aku maunya tiap buka minum es teh misalnya. Jadi tiap hari harus kita bikinin gitu. Itu kan ekspektasi yang dilakukan dari luar. Atau misalnya karena jadwal padat, ada komitmen sosial, atau ada pekerjaan rumah yang memang selama ini selalu tidak pernah selesai ya, pasti ada terus. Itu maksudnya tuntutan. Tapi kalau sumber daya, itu adalah misalnya tadi, tidurnya cukup, jadi secara fisik kita sudah kuat gitu, atau fresh. Kemudian ada bantuan dari pasangan atau keluarga atau outsource lain. Kemudian ada time block, maksudnya time block itu kita bisa memprioritaskan atau mengkelompokkan waktu-waktu yang memang kita akan fokuskan di situ. Kemudian ada doa dan zikir secara sadar. Ini juga bisa jadi resource teman-teman, karena biasanya memang ketika kita melakukan ibadah dengan mindful, dengan penuh kesadaran, itu bisa menjadi sumber energi baru, sumber daya yang baru. Dan yang terakhir itu adalah support system. Nah, kira-kira jika memang Teteh merasa punya dari yang Teteh miliki maksudnya ya, antara demand dan resource, tuntutan apa yang Teteh miliki, kemudian resource apa yang Teteh miliki, kira-kira demand mana yang sebetulnya masih bisa dikurangi dan ditunda? Ini boleh ya, silahkan Teteh-teteh langsung tuliskan. Kira-kira demand mana yang sebetulnya bisa dikurangi atau ditunda? Sebagai contoh misalnya, demand-nya itu tadi saya harus masak setiap sahur dan buka. Menurut Teteh-teteh, apakah itu bisa dikurangi atau ditunda? Atau misalnya ternyata, enggak deh, kayaknya kalau masak mah wajib banget saya masakan rumah. Oke, kalau gitu cari. Tuntutan lain kira-kira ada nggak yang masih bisa kita kurangi atau kita tunda gitu? Bukan dihilangkan ya, tapi dikurangi atau ditunda. Kemudian yang kedua, silahkan Teteh-teteh bisa tuliskan. Resource mana atau sumber daya mana yang kira-kira bisa ditambahkan? Misalnya, apakah kalau misalnya memang tidur cukup itu sulit ketika Ramadan karena kan memang kita sedang tiap malam kita sedang mengejar ya namanya Lailatul Qadar. Misalnya apakah memungkinkan ada bantuan dari keluarga atau misalnya dari anak-anak sendiri yang memang sudah bisa diminta bantuan atau barangkali ada support system lain yang bisa membantu? Silakan itu teteh-teteh tuliskan. Next, Mangga. Nah, setelah tadi Teteh-teteh melihat apakah ada source atau demand yang bisa kita kurangi atau source maaf ya source ya, source yang bisa kita tingkatkan dan demand yang bisa kita kurangi. Coba silahkan Teteh-teteh tuliskan lagi satu, apa sih yang paling menguras energi Teteh-teteh akhir-akhir ini? Dua, apa sih yang sebetulnya bisa dikurangi atau bisa dinegosiasi? Dan yang ketiga, apa sih yang Teteh butuhkan agar hati Teteh tenang?
Mungkin saya akan beri waktu selama 3 menit, cukup kali ya, teteh-teteh. Nggak perlu berpikir panjang, karena semakin berpikir itu semakin banyak pertimbangan. Dan itu yang tidak genuine sebetulnya. Makanya kalau ada tes-tes seperti ini, silahkan isi dengan cepat tanpa berpikir lama. Boleh ya, kita beri waktu 3 menit. Oke, 1 menit lagi ya, mungkin teteh-teteh. Silahkan isi sejujur mungkin dan memang yang memang Teteh sadari saat ini, apa sih yang merasa sangat terganggu? Misalnya akhir-akhir ini sedang merasa terganggunya karena apa? Atau merasa bahwa emosi saya, wah luar biasa karena hal tersebut terkuras, itu silahkan ditulis. Dan kira-kira sebetulnya apa yang masih bisa dikompensasi? Kalau di ruangan biasanya ada background gitu ya. Tapi saya lupa menyiapkan ini supaya lebih enak gitu refleksinya. Boleh nyalain lagu masing-masing ya, ya. Oke, sudah ya mungkin ya cukup waktunya. Boleh next lagi. Baik, teman-teman mungkin kita seringnya mendengar namanya refleksi, muhasabah, itu tuh sering sekali mungkin kita lakukan. Apalagi ini momen yang tepat menurut saya karena kita sudah mau menghabiskan masa-masa di bulan Ramadan di tahun ini. Jadi memang refleksi dan evaluasi itu memang sangat tepat bisa kita lakukan. Tapi ini mungkin menjadi catatan bahwa refleksi atau muhasabah itu bukan berarti kita menghukum diri. Maksudnya ketika kita tadi di awal tuh punya target-target bahwa saya harus hatam 30 juz, saya pengen apa namanya tarawih setiap malam, saya ingin qiyamul lail tidak pernah terlewat. Itu adalah sebuah target yang memang luar biasa. Tapi ketika kita ternyata tidak memenuhi itu, menghukum diri itu adalah bukan sebuah solusi. Karena refleksi dan muhasabah itu tetap harus dilakukan secara sehat. Kalau misalnya kita kaitkan dengan sebuah teori, itu ada yang namanya self compassion, di mana kita bisa mengevaluasi atau bermuhasabah diri dengan cara self kindness atau berbicara pada diri sendiri dengan lembut. Kalau di IP kita kan sering atau kita punya budaya dengan false celebration ya. Jadi kita boleh sekali merayakan kesalahan dan itu memang sangat dianjurkan. Jadi ketika memang kita melakukan kegagalan atau memang ada hal yang memang ternyata ini targetnya belum tercapai, self kindness itu perlu sangat dilakukan. Misalnya, terima kasih diri karena sudah mau berjuang sejauh ini. Walaupun ternyata target kita belum tercapai, kita lihat yuk kenapa itu bisa terjadi. Seperti itu misalnya. Atau Tete-Tete juga bisa menyampaikan bahwa terima kasih diri sudah berlelah-lelah selama Ramadan ini untuk berjuang, mengupayakan supaya anak, suami, semuanya bisa bangun sahur, semuanya bisa nyaman dalam beribadah. Terima kasih ya. Kita lihat lagi yuk apa yang sudah kita lakukan selama ini. Itu juga bisa menjadi sebuah muhasabah dan refleksi diri. Yang kedua, itu bisa dalam bentuk common humanity. Maksudnya,
sangat wajar ketika seseorang itu merasa lelah. Dan teman-teman harus menyadari bahwa Teteh itu tidak sendiri. Teman-teman itu tidak sendiri. Semua orang pun bisa merasakan lelah dan itu sangat wajar. Tapi kan Bu, namanya Ramadan tuh waktunya drilling ya, kita tuh harus kuat gitu. Harusnya kan bisa nih semua menyelesaikan. Betul, itu memang yang kita usahakan. Tapi mengakui kondisi diri itu jauh lebih mengupayakan kita semakin lebih baik. Maksud saya, ketika kita bisa menyadari kondisi diri, walaupun kita lelah, mengakui itu adalah suatu hal yang luar biasa. Mengakui kondisi diri itu bukan sebuah kegagalan. Itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita punya kontrol diri. Karena sadar diri dan kontrol diri itu adalah hal yang paling kita butuhkan supaya kita bisa menjadi seseorang yang utuh secara fisik dan mental. Dan yang terakhir itu adalah kita perlu mindful, sadar dan jujur melihat kondisi tanpa ada drama. Jadi memang diharapkan kita tidak denial terus dengan kondisi diri kita ya. Mungkin ada kalimat atau bentuk yang pernyataan yang bisa disampaikan ke diri sendiri, tapi dirubah supaya tidak jadi mengkritisi ya. Misalnya, aku sedang lelah nih. Ya, nggak apa-apa. Aku tetap akan melakukan proses ini walaupun aku masih lelah. Mungkin tahapnya akan aku rubah atau ritmenya aku rapihkan lagi supaya aku bisa tetap mencapai targetku sampai akhir. Gitu misalnya. Baik, next teh. Selanjutnya, ketika kita memang merasa lelah, ada yang namanya jeda. Dan jeda ini itu memang sangat penting, teteh-teteh. Termasuk ketika kita menyadari bahwa, oh saya sedang lelah hari ini. Itu juga sebetulnya bagian dari jeda. Walaupun hati-hati juga, jangan sampai kita jadi yang terlarut untuk berada di jeda ini gitu. Jadi karena oke, saya lagi jeda nih, jadi saya nggak mau ngapa-ngapain. Jedanya teh sebulan gitu misalnya, atau seminggu gitu. Ya itu juga perlu dievaluasi ya, apakah memang betul itu akan menjadi jeda yang menyenangkan atau bisa menimbulkan eh, em- semangat yang baru. Itu kan juga belum tentu ya. Jadi jeda yang di sini itu adalah untuk kita sadar dulu kondisi diri kita seperti apa. Karena memang dalam regulasi emosi yang seperti disampaikan oleh James Gross, kita itu dapat mengelola emosi supaya emosi kita bisa tetap selaras dengan nilai-nilai yang ada. Tadi balik lagi bahwa kita tidak mau kehilangan kontrol dan kesadaran atas diri kita sendiri. Makanya kenapa nafas mungkin teman teteh-teteh ada yang pernah mendengar soal mindful breathing? Itu adalah jeda yang sangat baik yang bisa dilakukan ketika memang kita kelelahan. Dan kenapa sih mindful breathing, nafas, dan jeda itu sangat bekerja? Karena kita bisa memberi ruang sebelum reaksi otomatis muncul, dan kita bisa memilih respon yang lebih sesuai dengan tujuan. Apakah yang kita akan lakukan itu akan menambah ketakwaan, akan bisa menimbulkan kesabaran, atau bisa tetap memberikan kasih sayang untuk orang lain tanpa menyakiti? Karena tidak jarang atau mungkin teteh-teteh pernah ada yang merasakan ketika lelah, teteh-teteh malah marah-marah. Itu sih saya ya. Itu saya banget. Kayak kalau kalau lagi lelah, terus anak datang, dalam kondisinya memang kita lagi tidak oke gitu ya, tidak dalam kondisi yang mindful, fisik sedang kelelahan, tiba-tiba anak datang, yang ada kita malah marah responnya. Nah, hal tersebut bisa jadi karena memang kita belum atau kehilangan dari yang namanya kontrol diri. Makanya supaya kita punya kontrol diri lagi, jeda ini sangat penting. Di mana kita bisa atur nafas lagi, nanti kita akan lakukan tekniknya, dan jeda dulu sebelum kita memulai sesuatu. Mangga, next teh. Ya, ini mungkin salah satu teknik yang coba saya susun atau dicocok-cocokin ya. Namanya P3K.
Biasanya kalau P3K itu kan dipakai ketika kita terluka ya, Teteh. Nah, ini juga kita gunakan ketika kita sedang merasa lelah-lelahnya atau kita sedang merasa stres atau apapun itu yang bisa mengganggu proses atau aktivitas keseharian kita. P3K itu apa? P3K itu ada pause, periksa, pilih, dan konsisten. Mohon maaf kalau agak maksa ya, karena biar pas gitu P3K. Jadi, kalau pause itu seperti tadi. Kita ambil jeda dulu untuk apa namanya menyadari kembali kalau kita memang lagi lelah. Periksa. Oke, tadi kan kita udah tahu ya sumber lelah itu ada dari mana saja. Ini saya lagi lelah secara fisik, secara emosi, atau secara spiritual. Kalau misalnya saya sedang lelah secara spiritual, oke, kalau gitu pemicunya apa ya? Apakah karena target saya yang terlalu tinggi, atau mungkin karena ada ekspektasi saya yang terlalu berlebihan, atau seperti apa? Itu silahkan teteh-teteh lihat. Dan kemudian yang selanjutnya, silahkan pilih tindakan apa yang paling bisa menolong teteh-teteh saat itu. Kalau misalnya yang saat itu bisa menolong adalah mindful breathing, lakukan itu. Jika teteh-teteh merasa bahwa setelah saya periksa bahwa oh ternyata saya lelah secara fisik, teteh-teteh punya waktu jeda sekitar 30 menit gitu misalnya. Silahkan luangkan waktu untuk bisa tidur setidaknya 15 menit pun nggak apa-apa. Karena sebetulnya kalau kondisinya teteh-teteh bisa betul-betul tidur, 15 menit sampai 20 menit itu juga cukup untuk recharge energi. Jadi silahkan teteh-teteh sadari di mana sih sumber kelelahannya teteh-teteh dan silahkan pilih apa yang tindakan yang paling bisa menolong saat itu. Yang selanjutnya, konsisten. Ini yang paling penting. Karena kalau misalnya teteh-teteh tidak melakukan ini terus-menerus, pola kita akan kembali lagi seperti awal. Karena semua dimulai dari langkah kecil yang terus-menerus, betul kan ya? Sama seperti kita bisa beribadah, kenapa sih kita bisa lancar banget sholat? Kenapa sih kita bisa lancar banget baca Al-Quran? Itu karena kita lakukan terus-menerus kan ya? Ketika kita bisa melakukan sesuatu secara rutin, tapi hal kecil aja dulu, itu efeknya akan luar biasa. Mungkin teteh-teteh tahu buku Atomic Habit, ini itu sangat bestseller ya. Bagaimana sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa menjadi efek yang luar biasa untuk kehidupan. Nah, disinilah teteh-teteh bisa memulai kembali. Kalau teteh-teteh sedang merasa kenapa ya akhir-akhir ini saya mulai merasa mudah lelah, tidak punya tujuan, tidak punya arah. Baik, lakukan ini. P3K. Pause, periksa, pilih, dan konsisten. Kita akan coba ini nanti, teteh-teteh. Next. Oke. Ini yang tadi ya. Kalau teteh-teteh ketika diminta untuk pilih, bagian memilih. Jika lelah fisik, jadi maksudnya hmm, kegiatan apa sih yang bisa saya pilih ketika memang saya lelahnya fisik gitu ya. Kalau lelah fisik, bisa 30 menit tidur lebih cepat, misalnya. Atau silahkan delegasikan satu tugas rumah yang biasanya teteh-teteh itu nyuci genteng misalnya ya. Coba kita delegasikan dulu ke bapaknya misalnya. Atau didelegasikan ke orang lain yang memang bisa lebih ahli untuk mencuci gentengnya. Kemudian yang lain itu bisa dengan minum air, makan sahurnya lebih bernutrisi, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tadi, memilih aktivitas yang bisa membantu atau yang paling menolong. Kalau lelah emosional, kita bisa jeda nafas, bisa dengan zikir pendek, bisa dengan satu kalimat self-kindness, seperti yang tadi contohkan, atau kita bisa batasi pemicunya apa. Misal, mungkin Tata-Tata menyadari kondisi saat ini dunia kita sedang tidak baik-baik saja, betul ya, Tata-Tata? Sedang ada katanya akan terjadi perang dunia ketiga, kemudian saudara-saudara kita di Palestina juga masih belum mendapatkan keadilan dan kenyamanan hingga saat ini. Tentu berita-berita seperti ini, apalagi dengan
berita politik Indonesia yang luar biasa yang bikin kita istighfar setiap hari gitu ya, Teteh Teteh. Tentu ini juga bisa menjadi stresor. Sumber stresor itu sangat mungkin. Tapi kita bisa membatasi ini untuk oke, kalau gitu yang biasanya dalam sehari saya bisa melihat berita di Instagram atau di media apapun bisa setiap ya misalnya sehari 3 kali kita kurangi 2 kali kah, 1 kali kah gitu. Tapi tidak juga yang jadi menghilangkan karena nanti malah jadi khawatir jadi apatis ya. Tapi setidaknya kondisi-kondisi yang bisa memang memicu hal tersebut kita kurangi atau batasi. Kalau tadi ternyata akhir-akhir ini saya sedang lelah karena saya harus nyuci piring sehari 5 kali gitu. Oke, apakah mungkin kalau misalnya kita kurangi dulu jadi 4 kali? Atau apakah mungkin ada yang bisa kita delegasikan? Karena pada dasarnya tubuh manusia juga butuh batasan ya, gitu. Kemudian yang terakhir itu jika lelah spiritual, tetap bisa melakukan zikir atau bisa membaca Al-Quran dan bisa juga dengan doa pendek. Ini yang sebetulnya reminder ya, karena saya yakin teteh-teteh juga sering melakukan ini. Oke, next silahkan. Baik, ini bentuk komitmennya teteh-teteh. Tadi teteh-teteh sudah mulai refleksi nih. Tadi kita mulai menuliskan sebetulnya apa sih yang sedang menguras kondisi akhir-akhir ini tuh yang bisa menguras energi sehingga saya merasa lelah tuh apa kan tadi kita sudah evaluasi ya. Dan sebetulnya apa yang bisa dikurangi tadi ya dan apa yang bisa dibutuhkan agar hati tenang. Itu adalah satu pilihan kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menolong. Nah, silahkan teteh-teteh tuliskan ini 5 sampai 6 ya, karena mungkin lebarannya akan berbeda, tapi setidaknya sampai lebaran aja teteh-teteh silahkan kita biasakan atau komitmenkan kegiatan yang mau kita lakukan. Misal, saya ingin menambah atau memiliki jam tidur yang lebih awal. Karena sepertinya saya sedang merasa lelah fisik yang luar biasa. Kalaupun misalnya teteh-teteh, tapi kan saya mau bangun malam untuk bisa beribadah lagi. Oke, kalau gitu, apa yang bisa teteh lakukan atau kapan waktunya teteh-teteh bisa mengganti waktu tidur tersebut? Sehingga lelah fisik tadi itu tetap bisa kita tangani. Tetap ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menolong lelah fisik tersebut. Boleh, silahkan teteh-teteh tuliskan dulu. Jadi selama 5 hari ke depan, saya akan apa yang akan dilakukan yang itu akan membantu teteh-teteh untuk mengurangi kelelahannya teteh-teteh. Mungkin 2 menit ya, supaya kita bisa lanjut lagi. Oke, 1 menit lagi. Yang menjadi catatan di sini, hal yang kecil pun sama sekali tidak masalah. Seperti misalnya, eh, ternyata saya melihat bahwa akhir-akhir ini minum saya semakin berkurang misalnya. Oke, kalau gitu dalam sehari saya mau menargetkan bahwa saya harus menambah kapasitas atau volume minum saya menjadi 2 liter misalnya, walaupun kita sedang berpuasa. Apakah 1 liter atau 1,5 liter setelah buka, 1 liter ketika sahur, itu boleh sekali dituliskan.
Jadi tidak ada yang kecil, karena memang hal-hal besar itu juga dimulai dari hal yang kecil. Dan yang paling penting itu sebetulnya Teteh bisa konsisten dan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oke, sudah ya, sudah 2 menit. Boleh next. Oke, ini mungkin menjadi reminder untuk saya pribadi juga ya, Teteh, bahwa namanya beribadah itu bukan soal seberapa banyak kita bisa lakukan. Kuantitas itu memang menjadi target, tapi kualitaslah yang paling harus kita usahakan. Karena justru kualitas itulah yang bisa menghidupkan dan bisa memberi dampak pada diri kita. Kalau misalnya kita hanya mengejar kuantitas tapi tidak mengejar kualitas, kelelahanlah yang akan didapat. Betul ya? Jadi rasanya kok ibadah ini gini-gini aja ya, kok apa yang saya lakukan tuh rasanya tidak berefek apapun sama saya. Katanya kalau saya rajin ibadah, sholat duha, sholat qiyamul lail akan memberi efek baik sama saya, tapi kok tidak? Mungkin bisa jadi seperti ini. Kita bukan mengejar kuantitas, tapi kita mengejar kualitasnya juga. Dan yang pasti, silahkan fokus pada kapasitasnya teteh-teteh dan konsisten itu yang paling penting. Karena tadi ya kita sama-sama sadar bahwa kalau memang itu ternyata di luar kapasitas kita, resource-nya tidak memadai, yang ada akan kelelahan dan jadinya stres. Next. Oke, ini yang terakhir. Teman teteh-teteh mungkin menyadari kondisi itu adalah sebuah privilege. Kenapa saya bilang privilege? Karena ketika orang dewasa tidak menyadari kondisinya sedang seperti apa, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Karena pada hakikatnya ketika kita menyadari kondisi diri kita, itu adalah awal yang sangat baik. Ketika kita menyadari bahwa oh saya lagi lelah, oh saya lagi capek nih, kok ini udah Ramadan hari ke-23 kok saya rasanya iman saya semakin tidak meningkat. Oke, menyadari hal tersebut itu adalah sebuah privilege. Sama seperti halnya kita mendapatkan hidayah, itu kan juga privilege ya, teteh-teteh. Karena kita menyadari kondisi kita seperti apa. Tapi selanjutnya, apa yang bisa ibu lakukan? Apa yang bisa teteh lakukan? Jadi selain menyadari, mari kita lakukan atau action apa yang mau kita usahakan. Dan actionnya seperti apa? Itu seperti yang langkah-langkah yang kita sudah susun tadi sebelumnya. Begitu, teteh-teteh. Boleh next lagi? Mungkin ini yang terakhir ya. Ini sumber-sumber yang saya gunakan. Dan terakhir, next. Hatur. Oke, ini sebetulnya saya berasa dikejar-kejar karena kan durasinya 20 menit, tapi slide-nya banyak, jadi punten kalau memang terlalu cepat. Tapi mudah-mudahan dari apa yang tadi saya sampaikan dan teteh-teteh tuliskan, lagi-lagi ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita semua ya. Mangga mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silahkan. Enggak, teteh-teteh yang mungkin mau bertanya boleh raise hand, kemudian open mic, atau mau ditulis via chat juga, mangga, silahkan. Ada yang mau bertanya, Teh? Kalau nggak ada yang bertanya, aku nanya aja boleh nggak Teh? Boleh, boleh, Bu. Soalnya tadi tuh menarik sekali waktu pas Cewek Frita menyampaikan lagi menikmati jeda buat diri sendiri. Nah, boleh dong Cewek Frita ceritakan versi menikmati jeda versinya Cewek Frita tuh seperti apa sih? Dan mungkin boleh ceritakan juga sedang mengambil jeda dari mana Kak Teh?
Mangga Teh Prita. Suara aku terdengar teh, aku Jelas teh, jelas. ngerayain mas aku. Nah, di sini saya jadi tepatnya di 2 bulan terakhir ini sedang mengalami proses menuju babak kehidupan baru gitu ya. Jadi ada support system yang akan berkurang gitu ke depan. Yaitu suami saya. Ceritanya mau LDM gitu teh. Nah, karena mau LDM ini jadi resort tadi kan teh Abu Budina bilang resort itu bisa berupa partner kita yang bisa mendukung kegiatan kita. Ini salah satunya secara fisik kan tidak ada nantinya setiap hari gitu, lebih ke online pasti ya kalau orang mau ada LDM. Sehingga di 2 bulan itu kita lagi persiapan untuk menguatkan diri dan menguatkan keluarga kecil saya. Terus juga lagi memilih dan memilah apa sih relasi yang sekiranya membuat keluarga kami itu keluar dari jalur. Akhirnya kami 2 bulan ini saya ngeriset lagi gitu, saya riset apa sih relasi yang kayaknya kurang bisa membawa ke keluarga kami itu menjadi lebih baik. Kalau ada yang tidak bermanfaat ya mohon maaf itu seperti yang tadi Bu Dilan bilang eh, perlu menentukan exposure gitu ya. Nah di pelahannya itu karena support system saya berkurang secara fisik offline sehingga saya perlu mengantisipasi relasi-relasi yang tidak bermanfaat di luar karena saya sedang menemui kelelahan relasi teh. Jadi relasi-relasi yang saya merasa lelah atas relasi-relasi yang kurang bermanfaat. Padahal saya harus beradaptasi dengan hal itu. Jadi lagi merasa itu di 2 bulan sebelumnya. Lalu dapat info suami saya LDM sehingga saya sama suami berpikir gimana nih kita berbenah yang biar kita nggak pakai ritme yang biasanya. Ya udah akhirnya di Ramadan ini teh jadi benar-benar apa mengurangi relasi di luar untuk menguatkan saya sama anak-anak. Jadi momen jedanya kalau mungkin lama atau enggak saya nggak tahu ya, tapi karena mau ditinggalnya lama dan jauh, jadi perlu menguatkan semuanya gitu. Makanya perlu jeda ini supaya nanti saya kuat kalau ditinggal suami pas LDM. Karena belum pernah LDM selama ini. Jadi nangis. Makanya sampai karena kelelahan relasi itu, jadi saya tidak mengambil amanah di IPJK yang terlalu berat. Jadi saya ngambil amanah juga di IPJK yang menurut saya masih bisa handle gitu ya. Terus jadinya saya di Ramadan ini ambil itikaf, dikasih waktu sama suami, silahkan kamu cerita sama Allah mau gimana cepat. Dan ini saya dikasih hadiah untuk bisa kasih waktu sama suami karena hari ini saya di malam kasih waktu kamu cerita ya sama Allah, kamu curhat ya gitu. Makanya pas ada rekonis ini Sabtu banget gitu ya di waktu Sabtu misalnya ya itu tadi memberi jeda buat diri sendiri. Anak-anak lagi main sama temennya yang sepantaran di itikaf ini yang waktu itu ya tapi saya kembali ke Allah saya tadi kuatkan sama Allah karena kalau saya ngerasa kuat kayaknya enggak ya, soalnya manusia itu kan lemah ya, di Quran sendiri bisa jelas kalau manusia itu lemah. Jadi saya memberi jeda itu saya tetap seperti bengong gitu ya di masjid, bengong liatin orang-orang ibadah tapi di hati saya bicara sama Allah, ya Allah ini gimana ini tempat. Jadi lebih jeda itu seperti curhat.
Itu teh. Insya Allah. Peluk Ciprita dulu online ya. Terima kasih sudah mau menceritakan kondisinya hari ini ya, Ciprita ya. Tapi yang sangat saya syukuri adalah ketika Ciprita menyadari bahwa ya saya lagi gak baik-baik aja. Saya ternyata memang butuh jeda. Saya butuh persiapan ini. Itu adalah hal yang menurut saya itu luar biasa. Saya menangkap berarti memang ada rasa khawatir mungkin ya, Jeffrita ya. Ada rasa khawatir, rasa takut dengan perubahan ketika nanti suami jauh gitu ya. Rasa takut dan rasa khawatir itu sebetulnya adalah bentuk yang Allah sudah berikan kasih sayang. Jadi rasa tak sebentar, saya khawatir ini. Jadi rasa takut itu diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka kita melindungi diri kita. Rasa takut itu adalah bentuk kita melindungi diri atas sesuatu yang tidak bisa kita prediksi ke depannya. Jadi ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, itu adalah sebetulnya bukti kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah bentuk diri untuk melindungi diri. Hah? Bentuk bagaimana kita kalau kami menyebutnya tuh eh, mekanisme untuk melindungi diri gitu ya. Betul nggak ya Teh Putri? Saya tiba-tiba blank nih dengar saya. Tapi intinya itu adalah bentuk kita untuk melindungi diri sendiri. Karena ketika ini kan ada posisi atau kondisi yang belum pernah kita alami sebelumnya, mau kita hadapi nih, respon tubuh kita itu adalah dengan rasa takut dan khawatir dulu. Dan itu adalah hal yang luar biasa sebetulnya. Alhamdulillahnya, Jeffrita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil jedanya itu adalah dengan apa namanya berterkoneksi lagi dengan Allah tadi ya. Bengong dulu. Bengong adalah sebuah kegiatan yang paling powerful kalau menurut saya. Karena dari situ kita bisa berdialog loh sama diri sendiri. Tapi bengongnya bukan bengong yang kosong banget ya. Karena pasti kan ada dialog lah dalam diri. Eh, ini orang hebat ya, dia bisa melakukan apa yang saya nggak bisa, misalnya ketika ada orang lewat. Atau ketika kita lagi bengong dan mikirin diri sendiri, hmm, kira-kira saya bisa nggak ya nanti melewati apa yang akan ada di depan, atau ujian yang nanti mungkin akan saya hadapi, saya akan melakukannya seperti apa ya? Itu kan bagian dari bengong ya sebetulnya, bagian dari evaluasi gitu. Dan rasa khawatirnya Jeffrita, rasa takut yang kita rasakan itu adalah sebuah anugerah yang perlu kita syukuri juga. Mudah-mudahan Allah juga terus menguatkan Jeffrita, anak-anak, dan suami supaya selama prosesnya semakin malah ya walaupun terbatas dengan jarak tapi tidak menghilangkan rasa kasih sayang gitu ya. Mudah-mudahan. Peluk Jeffrita dari jauh. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Peluk Teteh, semangat Ciprita. Semoga Allah mudahkan ya Teh ya. Bu, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mama Wening. Ya. Der Bubu Soliha mau tanya, apa indikator kalau kita sudah sangat kelelahan dan perlu berhenti sejenak, tapi juga di sisi lain rasanya pengen push diri sendiri karena merasa otot kekuatan mental dan fisik perlu dilatih. Thanks, Bu. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa, Momen. Betul sekali. Kadang kita tuh kayak, masa gitu doang nggak bisa, masa gitu doang kita cepet capek gitu ya, ada perasaan kayak gitu sebetulnya. Indikatornya apa? Indikatornya itu adalah ketika kita tidak punya lagi atau kehilangan kontrol dan fungsi diri tadi. Kontrol diri itu seperti apa? Misalnya, baru juga dicolek, udah apa lo? Itu kehilangan kontrol diri. Atau misalnya ketika padahal cuman cuman apa namanya cuman nanya, Bu, anduk di mana? Ya itu lihat masa nggak lihat itu ada di situ, nyarinya pakai mata dong. Nah, itu berarti kita sudah kehilangan kontrol diri. Berarti ada yang harus kita lihat. Bentar.
Di mana nih kita lelahnya nih? Apa yang terjadi sama kita nih? Itu maksudnya. Itu mungkin salah satu indikatornya, Mam. Jadi ketika kita kehilangan kontrol diri, kehilangan kesadaran diri, itu bisa menjadi indikator kita bahwa, oh oke, berarti kita sedang tidak baik-baik saja, dan mungkin bisa terjadi kelelahan atau stres tadi. Gitu sih sebetulnya yang paling sederhana yang bisa kita lihat. Tapi kalau tadi misalnya, tapi kan kita harus bisa mempush diri kita. Oke, itu adalah hal yang sangat memang perlu kita lakukan. Tapi sebelum ke situ, P3K dulu tadi nih. Kita siapin dulu amunisi-amunisi dan resource-nya. Supaya ketika kita naik level pun, kontrol diri tadi dan apa namanya, kesadaran diri kita juga tidak hilang. Gitu kurang lebih mungkin ya, Mam. Wallahualam alam bishawab. Mudah-mudahan sih menjawab ya. Gitu. Ada lagi mungkin teteh-teteh? Oh, mungkin sedikit menambahkan ya, Teh Revi. Jadi kadang kita sebagai ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga ingin menjadi hamba yang paling sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan gitu. Hanya yang perlu kita sadari, lagi-lagi tadi kita mengejarnya kualitas. Sebanyak apapun ibadah yang teteh lakukan, tapi kalau kita tidak merasakan kualitas atas hal tersebut, itu perlu kita evaluasi. Betul ya, yang saya semen resource yang gitu ya. Mungkin jadi ini yang jadi evaluasi bersama sih. Dan ini yang saya pribadi juga rasakan bahwa oke, saya sekarang jadi seorang ibu, eh, saya juga sedang melakukan ibadah Ramadan, tapi saya juga seorang mahasiswi. Lalu bagaimana saya bisa mengelola resource dan demand tersebut gitu. Seperti itu mungkin Revi. Iya, Bu. Mangga teteh-teteh ada yang mau bertanya lagi? Yani, Oh, siap Mangga Teh Yani. maaf Bu Okem ya. Assalamualaikum Bu. Kayaknya mau agak curhat lagi kayak Ceprita nih. Boleh, Jadi boleh. di Ramadan ini selain eh, ingin meningkatkan kapasitas diri, Teh suaranya terputus Teh Yani. ya suaranya memang begini. Tapi jadi eh, apa tantangannya adalah selain menemani kaum lain, juga menemani ternyata usianya mau 10 tahun ini ya banyak perubahannya Bu, banyak apa ya hal-hal yang ternyata kok ngomongnya jadi gini ya, kok perilakunya jadi gini ya gitu ya, jadi yang berubah gitu karena usia juga mungkin naik ya. Nah itu uh, seperti Bu bilang tadi kan kita ekspektasinya apa gitu ya sama diri sama anak gitu, ternyata yang terjadi itu malah sebaliknya gitu. Jadi banyak banyak yang nggak terpikirkan dan malah lebih kok jadi keluar apa ya keluar jalur gitu. Nah itu yang mau di tanyain ke Bu, gimana sih cara handle-nya, dan itu apa ya cukup berat, berat banget gitu, berat banget ya buat ini tuh kayak per 5 tahun nih, usianya 5 tahun tuh dulu tantangannya itu. Nah di 5 tahun sekarang kayak naik ya levelnya gitu. Nah gimana cara menghadapi untuk diri sendiri dulu deh gitu kan, karena untuk menemani perkembangan anak itu kan kita dulu yang tenang ya, kita dulu yang paham gitu. Nah itu dulu gimana caranya buat diri sendiri itu Bu. Makasih. Oke, mungkin sebelumnya Teh Yani sudah menyadari mungkin sumber kelelahannya Teh Yani atau sumber stresnya Teh Yani itu sebetulnya dari mana sih? Sumber stresnya mungkin ya itu kali, ketika apa yang di gini, ada beberapa goals, ada tujuan yang pengen dicapai setiap tahun misalnya. Tahun ini mungkin ini, nah ketika usianya ini tuh kita pengennya
ada beberapa poin gitu. Ternyata Oke. poinnya tuh misalnya tiga nih yang besarnya, nggak nyampe gitu Bu gitu. Itu mungkin yang udah gitu ditambah, oh kok jadi malah apa nambah yang lain challenge-nya gitu. Yang ini aja targetnya belum nyampe ya, ternyata ada lagi yang lain gitu. Itu mungkin. Oke. Berarti ada ekspektasi tertentu yang Teh Yani miliki, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasinya gitu ya. Betul Bu. Oke, mungkin kita validasi dulu bahwa emosi yang Teteh rasakan saat ini kekecewaan, betul? Iya, Ah, kecewa dan juga mungkin agak marah ya Bu ya. Maksudnya marah tuh yang kenapa sih gitu kan. Jadi ya hmm, itu kecewa dan marah mungkin. Oke, jadi ada rasa menyalahkan diri sendiri gitu ya Teh Yani ya. Betul, betul, betul. Oke, berarti kan kita bisa melihat ya tadi Teh, ada ekspektasi atau demand. Mungkin kalau boleh Teh share lagi bagian demand dan versus apa tadi ya, resource. Berarti ada demand yang lebih tinggi dibandingkan resource yang mungkin Teh Yani sedang miliki. Iya. Karena kalau misalnya kedua hal ini bisa seimbang, sebetulnya eh, Teh Yani setidaknya ketika memang masih ada ekspektasi yang belum terpenuhi, itu tidak menjadi sebuah kekecewaan yang besar atau jadi kemarahan terhadap diri sendiri. Karena kan setidaknya sudah ada resource yang mendukung itu. Tapi yang perlu kita lihat, oh berarti apakah resource-nya memang mm, perlu ditambahkan? Ini ya pertanyaannya. Apakah resource-nya bisa kita tambahkan atau dirapihkan lagi? Atau sebetulnya ekspektasinya atau demand-nya yang bisa teteh kurangi? Supaya kondisinya bisa jadi seimbang lagi nih, Teh Yani. Gitu. Jadi sebetulnya ketika tadi Teh Yani sudah bisa menyadari bahwa ini saya punya target tapi kok tidak terpenuhi, ternyata malah ada eh, hal-hal lain yang muncul dalam waktu bersamaan. Oke, ini kesadaran yang baik lagi-lagi. Kesadaran yang baik lalu kita lihat evaluasinya. Tadi ada di mana demand-nya? Ternyata demand-nya lebih tinggi. Oke, kalau demand-nya tinggi, kira-kira resource-nya juga bisa ditambahkan tidak? Atau mungkin bisa lebih kita rapihkan tidak? Kalau misalnya tidak memungkinkan, apakah demand-nya bisa dikurangi? Mungkin Teh Yani bisa Teh Yani mungkin bisa merefleksi di situ dulu. Kira-kira apakah demand yang memang bisa perlu dikurangi atau resource-nya yang perlu ditambah? Iya, Bu. Apakah membantu Teh Yani atau masih ada yang mau sampaikan? Ya, tapi mungkin selain itu ya Bu, ya ini mungkin step awalnya ini. Tapi mungkin kayaknya memang harus butuh eh, bantuan dari luar sih, kayaknya gitu. Selain dari diri sendiri yang tadi Bu bilang ekspektasinya kurangin, demand-nya dikurangin ya. Terus resource-nya yang ditambah. Nah, mungkin resource-nya ini yang perlu bukan hanya diri sendiri, mungkin juga ada bantuan dari luar. Mungkin iya sih. Kayaknya resource-nya bukan hanya diri sendiri yang siap Hmm. hmm, untuk belajar, Hmm. tapi juga butuh bantuan dari luar gitu. Kayaknya gitu sih, Bu. Selamat sudah bisa menyadari diri Teh. Karena memang betul tadi seperti yang disampaikan Teh Yani, pada dasarnya kita tetap butuh orang lain loh. Makanya Mm-mm. kenapa sholat itu ibadahnya lebih besar ketika kita berjamaah karena pada dasarnya kita butuh orang lain. Gak bisa kita sendirian. Jadi ketika Tahyani bisa menyadari bahwa oh ternyata saya tuh butuh orang lain ya, bisa butuh bantuan orang lain ya. Itu hal yang luar biasa Tahyani. Bukan sebuah kegagalan kalau menurut saya. Ini perlu kita apresiasi bersama bahwa oh oke, berarti ada yang bisa kita kita usahakan dan kita tambahkan. Selamat Teh Yani. Terima kasih, Bu. Gimana Teh Yani?
cekap atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau sama Buma kayaknya nggak cekap, tapi harus sendiri Pengennya kayaknya. lebih lama ya Teh ya? Ya bener. Kakasih Bu, segini dulu. Kalau yang lain emang enggak. Siap, betul Sami-sami nuhun Teh Teh. Yani. Apakah Bubu akan membuka sesi free part Bu setelah ini? One by one. Mangga teteh-teteh yang lain, ada yang mau bertanya atau misalnya mau curhat lagi juga boleh. Ya boleh ya Bu ya? Satu Boleh, orang boleh lagi Teh. boleh, mangga Boleh. silakan. Enggak. Bu mau curhat dong, Bu. Masya Allah. Iya dong Teh, silakan. Mangga Teh Putri. Iya, Bu. Mangga Teh Putri. Jadi setelah tadi mendengar buku tuh kayak aku tuh refleksi ke dirinya tuh kayak sering merindukan diriku yang dulu gitu, Bu, sebelum menjadi istri dan ibu. Kayak rindu untuk bisa bebas bermimpi, bebas ingin melakukan apa aja gitu. Tapi satu sisi sekarang itu ada di ya punya prinsip untuk menjadikan keluarga prioritas gitu. Jadi kayak kayak ada satu kerinduan gitu ya, ada satu kerinduan kepada diriku yang dulu. Terus tapi nggak bisa juga ninggalin apa yang lagi dipegang sekarang gitu, Bu. Dan kalau tadi demand dan resource, pengen nyamah, resource-nya ditambahin. Tapi keadaannya belum memungkinkan untuk resource-nya ditambahin. Apa harus ya udah berdamai dulu aja dengan demand, meskipun tuntutannya bukan dari luar tapi dari diri sendiri gitu, Bu. Atau gimana gitu ya, Bu. Terus yang kedua, eh, kayaknya sering apa ya, sulit gitu ya untuk lembut kepada diri sendiri itu kayak eh, terlalu ingin apa ya, sulit gitu untuk berdamai dengan ekspektasi. Jadi kalau tadi ya ditulis ya waktu Bubu tadi menyampaikan, banyak hal yang harus di bisa dinego itu sebenarnya adalah ekspektasi diri sendiri gitu, Bu. Padahal ya orang lain juga nggak berekspektasi macam-macam gitu. Cuma ya diri sendiri kayak, apalagi, oh ya gini, Bu. Random banget ya. Jadi eh, dulu sebelum menjadi istri dan ibu, ngerasa diri itu bebas berekspresi. Jadi mau kayak gimana aja, putri yang uh, dandanannya mau kayak gimana kek, mau ngomongnya kayak gimana kek, mau bertingkah aneh gitu, absurd gitu, kayak bebas aja gitu. Tapi setelah jadi istri dan ibu kayak malu gitu. Kayak udah nikah tapi masih kayak gitu gitu. Jadi kayak agak ada yang berubah gitu. Terus eh ya gitulah ya, mungkin jadi terbentuk sisi perfeksionisnya gitu, padahal dulu pas sebelum nikah sangat jauh gitu, jadi kayak 180 derajat gitu, Bu. Gitu, Bu, mungkin ya. Mohon sarannya, Bu. Oke, Teh Putri. Ini mah nanti kita buka teori perkembangan dulu apa Teh? Oke, tapi eh menarik Teh Putri. Ketika balik lagi ya, Teh Putri berarti sudah punya kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak tepat atau ada yang salah dengan saya gitu kan ya? Atau ada kondisi yang tidaknya kegelisahan dan keresahan yang kita rasakan. Kalau tadi saya menyampaikan, ada yang namanya refleksi yang sehat dan bukan menghukum diri. Ingat ya bagian itu. Apakah self kindness ini sudah Teh Putri lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Teteh sudah menyadari bahwa sebetulnya kondisi yang Teteh sedang alami saat ini itu sebetulnya hal yang wajar? Atau Teteh masih berpikir bahwa enggak, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya saya masih bisa mencapai A, B, C, D gitu. Oke, yang terakhir, mindful. Apakah Teh Fitri kan? Teh Putri sudah cukup mindful dengan apa yang Teh Putri lakukan. Karena dengan Teh Putri menyadari atau dengan sadar memilih bahwa prioritas saya sekarang adalah keluarga. Good, good job. Oke, berarti evaluasi dan refleksi kita tadi, lakukan tiga hal tadi. Sudah cukup kita lakukan belum? Atau sebetulnya ada yang miss dari ketiga tersebut?
Apakah ternyata kita belum mindful untuk mengerjakan prioritas kita? Atau apakah kita masih belum self kindness, mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan? Karena kalau bukan kita yang mengapresiasi, mau siapa teh? Orang lain tuh, wah, orang lain tuh adalah di luar kontrol kita ya. Bahkan suami sendiri pun yang 24 jam sama kita, yang satu kasur sama kita, itu di luar kontrol kita kan ya. Tapi kan yang bisa kita kontrol diri kita sendiri. Kalau kita tidak mendapatkan self kindness dari diri kita sendiri, tidak mendapatkan bahwa sebetulnya ada hal yang wajar yang terjadi dalam diri kita, dan apakah kita belum mengerjakan yang mindful, mungkin itu yang sumber keresahannya Teh Putri. Jadi bisa jadi bahwa refleksinya itu jadinya terlalu menuntut atau bisa jadi terlalu keras sama diri sendiri mungkin. Cukup jelas mungkin Teh Putri atau mungkin ada yang eh, eh, statement lain yang mau disampaikan? Iya Bu, makasih Bu. Memang iya sih ya. PR-nya emang self compassion sama ya self compassionnya itu perlu ditingkatkan gitu ya Bu ya. Pas banget selama Ramadan ini lagi baca buku The Gift of Imperfection. Dan jadi kayak nyambung banget gitu kayak Allah teh ngasih ngasih pelajarannya dari di apa ya dituntun untuk membaca buku itu. Hmm. Dan isi bukunya juga tadi tuh ada yang bagian self compassion itu mirip banget sama yang Bubu sampaikan kan kayak dan Hmm. sekarang dihadirkan di sini gitu kayak ya ya mungkin ini hidayahnya gitu ya Bu ya. Jadi kayak udah dilihat nih dari baca terus diperdengarkan lagi jadi kayak mungkin abis ini memang harus mempraktekkan gitu ya. Udah terlalu banyak hidayah yang Allah kasih gitu ya. Makasih ya Bu. Sami-sami. Karena mungkin apa ya Teh ya, it's okay not to be okay sebetulnya. Ketika memang ternyata ada yang tidak sesuai apa namanya, karena mungkin bisa jadi saya khawatir Teh Putri fokusnya sama orang lain, bukan sama diri Teteh sendiri. Sehingga pada akhirnya kok rasanya nggak cukup terus ya gitu. Kok rasanya nggak nggak memuaskan saya gitu. Karena bisa mungkin barangkali fokusnya Teh Putri bukan pada diri Teteh sendiri. Karena dengan kesadaran Teteh sudah memilih bahwa saya memprioritaskan keluarga, itu aja udah luar biasa. Itu adalah keputusan besar yang bisa Teteh lakukan. Lalu, bagaimana Teteh bisa menghadirkan itu untuk bisa benar-benar, oke, saya menikmati itu. Saya menyadari bahwa ini adalah hal yang penting. Selamat, sudah bisa lebih mengenal diri lagi. Ya Bu, makasih Bu. Sami-sami. Ya Allah, hatur nuhun Teh Putri pertanyaannya dan sharingnya. Bubu sepertinya karena waktunya juga udah mau selesai ya, jadi untuk pertanyaan dan sesi curhatnya kita sudahi dulu. Barangkali ada teman-teman yang ingin lebih bertanya lagi terkait dengan hal ini, boleh ya Bu nanti mungkin personal ke Bubu ya. Boleh, Eh, boleh, boleh ya, sekali teh. oke. Untuk selanjutnya Bu ada sesi refleksi bersama nggak Bu? Mau ada nggak? Iya, jadi mungkin tadi memang sempat miss ya, teh ya. Karena ternyata lupa dicantumkan di sini. Tapi ini mungkin bisa, kalau teteh-teteh mau, boleh kali ya, Boleh, sedikit boleh ya. Bu, boleh. Jadi silahkan teteh-teteh mungkin simpan dulu alat tulisnya, kemudian apa namanya, handphonenya, apapun yang sedang dipegang itu silahkan disimpan dulu. Sambil kita coba apa namanya, kembali kita coba membuat sesi jeda untuk versi kitanya sendiri. Sebetulnya memang baiknya ada noise gitu ya, apakah itu air atau apapun. Tapi jika tidak nggak apa-apa, kita kita apa pakai resource yang ada saja ya, teteh-teteh. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang sudah kita lakukan. Oke, sudah cukup nyaman duduknya teteh-teteh? Jika sudah,
kita akan melakukan namanya 4-4-4. Jadi kita akan narik nafas 4 detik, mengeluarkan 4 detik, dan tarik nafas lagi 4 detik. Syaratnya, teteh-teteh harus bisa merasakan nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Gitu ya. Kita sama-sama coba lakukan ya. Boleh dipejamkan matanya, duduk dengan sangat nyaman, sampai rasanya badan ini betul-betul nikmat sekali. Nyaman sekali duduknya. Pejamkan matanya, teteh-teteh semakin merasa tenang, semakin merasa nyaman. Teteh-teteh bisa menghiraukan suara apapun yang terdengar kecuali suara saya. Teteh-teteh merasa tenang, merasa nyaman. Baik, kita mulai. Silahkan tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Kita keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Buang nafas. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini adalah hal sederhana mindful breathing yang bisa teteh lakukan kapanpun, dimanapun. Yang paling sederhana ketika tadi saya katakan jeda, mungkin ada yang ingat ya P3K, pause, periksa, pilih, dan konsisten. Ini adalah pause-nya teteh-teteh bisa melakukan seperti yang tadi dilakukan, mindful breathing. Gitu mungkin Teh Revi. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillahu khairan kasiran Bu. Bu, punten sebelumnya ini tuh ada satu pertanyaan lagi yang belum tersampaikan. Apakah boleh atau gimana nanti via chat atau sekarang aja langsung? Sebentar saya baca dulu minum sehat. Oh boleh, boleh nggak apa-apa. Ini Gak apa-apa seperti ya Bu ya? langsung. Mm-mm. Oke, pertanyaannya dari Teh Esta ya Teh. Punten ya Teh terlewat. Assalamualaikum untuk bubu pribadi. Biasanya bagaimana cara P3K atau mengalirkan emosi atau refleksi yang sehat? Baik itu emosi kecewa, sedih, marah, bahagia, dan kawan-kawannya agar tidak berlebihan. Makasih Bu. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali Teh Esta. Karena memang sebagai perempuan, kita tuh punya dominasi emosi ya, Teteh-teteh. Makanya kenapa kita punya empati yang lebih besar, kenapa kita punya kasih sayang yang luar biasa besar, karena gifted kita adalah seorang ibu. Itu karena kita memang punya dominasi emosi dibandingkan logika seperti laki-laki. Jadi, rasa emosi yang kita rasakan itu sangat-sangat wajar dan alami dan naluriah gitu ya, Teh Esta. Tapi tadi gimana supaya tidak berlebihan? Hal yang paling utama yang bisa dilakukan sebetulnya P3K lagi. P3K lagi dengan pause dulu. Kira-kira respon yang akan kita lakukan ini sudah tepat atau belum? Tapi memang yang paling eh, mudah atau misalnya paling bisa dilakukan itu selain memang tadi kalau pausnya, duh saya nggak bisa Bu kalau tiba-tiba saya tarik nafas dan buang nafas seperti tadi, tuliskan. Itu yang paling ini sih, menulis. Karena menulis itu dengan journaling itu adalah sebuah kita menyebutnya intervensi ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu kondisi atau meningkatkan suatu kondisi seseorang itu adalah dengan intervensi. Nah, journaling ini menjadi salah satu intervensi yang paling efektif untuk bisa menguraikan emosi. Baik itu marah, baik kecewa, sedih, bahagia, apapun emosi yang kita rasakan, kalau memang tidak bisa kita lakukan dengan mindful breathing tadi supaya lebih kembali lagi kontrolnya, itu bisa dengan dituliskan mungkin Teh Esta. Karena eh, dengan menulis itu semua kontrol kita bisa kembali lagi sebetulnya. Jadi kita bisa kembali punya kesadaran. Gitu mungkin Teh Esta. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya Bu. Cakap Teh Esta. Cukup, cukup. Terima kasih, Bu.
Iya. Sami-sami Teh Esta. Ini kangen iya sama Teh Esta, Masya Allah. Oke, baik Bu. Sepertinya kita sudah eh, tutup ya untuk sesi pertanyaannya kali ini. Sekali lagi, Masya Allah, terima kasih banyak ya Bu untuk pemaparannya yang hari ini begitu hangat dan juga bisa membuka ruang refleksi gitu buat kita semua gitu. Saya yakin teteh-teteh yang ada di sini juga mungkin merasa, oh iya ya ternyata mungkin lelah yang kita rasakan itu tuh sebenarnya bukan hanya lelah fisik gitu, tapi justru karena kita tuh mungkin kurang reconnect gitu terhadap diri kita sendiri gitu. Dan insya Allah Bu sudah menyiapkan juga starter pack P3K-nya yang bisa kita manfaatkan gitu ya ke depannya ketika ada hal-hal darurat tersebut terjadi di dalam diri kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu, jazakillahu khairan kasiron. Untuk selanjutnya teteh-teteh mungkin sebelum kita tutup, saya ingin memberikan beberapa informasi yang insya Allah akan disampaikan oleh PIC dari kegiatan Daurah Ramadan ini. Sekaligus juga insya Allah Teh Yani akan menutup kegiatan Daurah Ramadan kita di tahun ini. Mangga kepada Teh Yani dipersilahkan. Atau non teh Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Program Daurah Ramadan IP Bandung telah berjalan dengan lancar sampai hari ini. Program ini dirancang selain untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan penuh kebaikan, program ini juga diharapkan untuk mengikat bonding agar semakin dekat dan hangat. Nah, agar selanjutnya bisa bahagia berkomunitas di IP Bandung. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan partisipasi dari para pengurus dan member yang mengikuti program Daurah Ramadan yang terdiri dari challenge, ada kelas tahsin, ada juga osmosis bersama narasumber yang sangat luar biasa. Doa dan harapan agar program ini bisa menjadi bekal untuk diri dan juga untuk komunitas agar bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dengan ini, program Daurah Ramadan kami tutup. Sampai jumpa di program IP Bandung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Yani. Kami tutup semuanya. Iya. Kayak teteh-teteh sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu ya Teh ya. Boleh, mangga dinyalakan apa teh namanya teteh? Kameranya. Boleh, silahkan. Bentar ya Teh. Teh Revi sedikit mungkin sebelum menutup sambil yang menunggu mau buka on cam. Oh iya Teh, mangga Eh, Bu. Mungkin saya mau mengulang statement tadi yang terakhir ya. Teman-teman ketika bisa menyadari kondisi diri, itu adalah sebuah privilege. Jadi, silahkan selami diri dan silahkan lakukan yang bisa Teteh lakukan. Atau pertanyaan saya selanjutnya, apa yang mau Teteh lakukan? Gitu mungkin ya. Dan mohon maaf juga mungkin kalau tadi ada penyampaian yang kurang atau hal-hal yang memang tidak tepat. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kekuatan untuk bisa semakin memiliki kontrol diri dan fungsi diri lagi. Selamat teteh-teteh semua dan terima kasih juga untuk teman-teman panitia. Atur nuhun. Termohon Bu. Oh. Foto dulu ya Teh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bentar deh, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Siap. Hatur nuhun, teteh-teteh. Sekali lagi untuk hari ini ya, kita bisa bertemu di momen
kegiatan terakhir daurah Ramadan ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber dari awal, ada Teh Rida, kemudian Teh Elin, Teh Esta yang sudah mengisi kegiatan Tasin dan juga Teh Siska dan juga Bubu yang pada hari ini juga di kegiatan penutup. Terima kasih banyak untuk teteh-teteh semua dan teteh-teteh panitia juga yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan teteh-teteh semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kita tutup kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi mohon maaf teh atas segala kekurangannya, atas segala kehilafannya. Selamat berlibur semuanya. Insya Allah untuk informasi-informasi selanjutnya akan disampaikan via WA grup ya teh semuanya. Hatur nuhun teteh-teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Makasih Ewi. Bu, Assalamualaikum. Teh Revi. Waalaikumsalam. Makasih Bu, Teh. makasih semuanya. Ya. Nuhun.